ketemu lagi dengan aku di channel ini. Kita masih bahas topik seputaran beasiswa LPDP. Jadi sebenarnya itu ini adalah channel pertama aku yang seharusnya aku launching dulu. Nah, cuman kemarin pada saat aku posting, aku harus take down dulu videonya karena memang ada beberapa segmen yang harus aku revisi. Nah, kali ini aku coba upload lagi di YouTube ya dengan revisi-revisi yang telah aku lakukan. Nah, ini di video ini kita akan bahas tentang dokumen ataupun berkas-berkas apa saja yang wajib disiapkan untuk teman-teman mengikuti proses seleksi beasiswa LPDP. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lebih lengkapnya di website LPDP sendiri sudah tertulis teman-teman. Cuman memang dalam proses perjalanannya mungkin pada saat kita ingin mendaftar masih ada sedikit kebingungan tentang benar nggak formatnya seperti ini, ataukah boleh nggak jika ada penambahan seperti ini. Nah itu tentunya akan kita bahas di sini teman-teman. Nah untuk dokumennya apa aja itu teman-teman. Jadi kemarin kebetulan aku melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi beasiswa dokter spesialis ya. Jadi memang yang akan kita bahas di sini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi program beasiswa LPDP dokter spesialis. Jadi yang paling utama itu yang diminta adalah ijazah profesi kedokteran ya. Di sini boleh asli ataupun legalisir. Aku yakin semuanya pasti punya ya ijazah profesi. Kemudian lanjut saja kita ke tahap kedua, yang diminta adalah transkrip nilai S1 dan profesi kedokteran. Nah ini memang yang diminta adalah kedua-duanya, transkrip nilai S1 dan juga profesi kedokteran. Nah kemarin ada kendala pada saat kita ingin mengupload transkrip nilai S1 dan profesi kedokteran, hanya ada satu kolom berkas yang digunakan untuk mengupload data seperti itu. Sementara yang diminta di sini adalah dua file ya teman-teman. Nah kan kita nggak mungkin mengupload salah satu. Jadi kalau cara aku kemarin, aku menggabungkan dua file menjadi satu dalam bentuk PDF. Kemudian setelah menjadi satu file yang berisi dua transkrip nilai, aku langsung menguploadnya ke kolom tersebut. Jadi itu nggak masalah ya, artinya berkasku juga di-approve teman-teman seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah surat rekomendasi pimpinan rumah sakit ataupun direktur. Jadi memang di sini kita langsung meminta surat rekomendasi dari direktur ya, boleh tempat kita bekerja ataupun lembaga instansi lainnya yang kita ingin tuju teman-teman ya. Ini memang sebagai rekomendasi dan mungkin bisa juga bisa menjadi tempat balik. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Kalau aku kemarin, aku meminta kepada direktur tempat aku bekerja. Nah, ada pertanyaan lagi nih, boleh nggak lembaga rumah sakitnya adalah lembaga swasta? Nggak masalah teman-teman. Ya, jadi jawabannya boleh, sangat boleh. Ya, kebetulan aku kemarin memang bekerja di rumah sakit swasta dan aku meminta rekomendasi ke rumah sakit tersebut dan direkturnya memberikan surat rekomendasi ya. Jadi nggak dan juga alhamdulillah berkasnya di approve ya. Jadi memang nggak mesti melulu harus ke rumah sakit negeri teman-teman ya. Jadi lebih kurang gambarannya seperti ini ya. Ini formatnya ada di LPDP ya, dan kemudian nanti jangan lupa dibubui materai kemudian ditandatangani ya. Kemudian untuk berkasnya sendiri sebenarnya kalau dari versi LPDP yang memberikan format tidak ada kopnya teman-teman ya. Nah, cuman di sini aku kemarin sih memang disarankan oleh direktur bagaimana kalau kita berikan kop surat ya, supaya ini menambah nilai ataupun menjadi lebih resmi seperti itu. Dan ini memang benar-benar dari rumah sakit. Saya coba mengikuti saran dari beliau dan alhamdulillah tidak ada masalah ya, kita berikan kop. Kemudian format yang lain tidak usah diubah sesuai dengan LPDP ya. Kemudian jangan lupa materai tanda tangan, dan itu sudah sangat kuat dan sangat sah teman-teman ya. Artinya berkas ini di-approve oleh LPDP ya. Jadi sekali lagi aku tekankan, nggak mesti ke rumah sakit lembaga pemerintah ya, boleh ke lembaga swasta, ini buktinya kok.
Nah, yang ketiga adalah yang keempat, selanjutnya berkas yang diminta adalah surat tanda registrasi dokter umum, STR ya. Jadi memang STR yang di sini wajib aktif ya teman-teman, tidak boleh STR mati. Jika STR teman-teman mati, aku sarankan teman-teman perpanjang dulu ya. Kemudian baru teman-teman upload di sini. Kemudian kenapa diminta STR ini menunjukkan bahwasanya teman-teman masih aktif sebagai dokter umum. Ya, jadi memang di syarat LPDP itu sendiri memang tertulis bahwasanya dokter umum yang mengikuti program seleksi beasiswa ini adalah dokter umum yang masih aktif dan praktik. Dibuktikan dengan apa? Yaitu STR masih aktif, gitu teman-teman. Kemudian syarat selanjutnya adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, ini nggak ada masalah, aku pikir teman-teman bisa langsung scan aja KTP teman-teman dan upload di persyaratan berkas ini teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah surat persetujuan suami, istri, orang tua, wali bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional. Nah, jadi ini wajib dilampirkan teman-teman. Jadi ada surat yang seperti ini, ya. Ini surat keterangan persetujuan suami, istri, orang tua atau wali, ya. Jadi jika sudah menikah, minta dengan pasangannya. Jika belum menikah, minta ke orang tuanya. Jika orang tuanya maaf mungkin sudah tidak ada, minta ke walinya. Jadi memang harus ada surat ini. Di sini mereka menyatakan bahwasanya akan siap dan bersedia apabila nanti kita ditempatkan di seluruh Nusantara dengan kebutuhan nasional. Jangan lupa ini juga butuh materai, kemudian juga ditandatangani teman-teman. Aku rasa ini juga nggak ada masalah. Kalau mau lihat formatnya, ini ada di website LPDP. Jadi memang di website LPDP itu ada buklet teman-teman, buklet tentang petunjuk. Nah, di buklet itu ada format-format surat seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ketik ulang atau ikuti ya, teman-teman tinggal bubuhi aja namanya, nama ya, kemudian nomor KTP apapun yang diminta teman-teman isi, kemudian di print, kemudian nanti akan teman-teman scan dan akan diupload di persyaratan berkas yang diminta oleh LPDP. Gitu. Nah, selanjutnya adalah surat kuasa pengambilan surat tanda registrasi dokter spesialis. Jadi pada saat nanti kita misalnya diterima oleh LPDP, beasiswanya di approve, kemudian kita sudah melanjutkan sekolah dan sudah selesai melakukan pendidikan, maka STR kita yang akan mengambil adalah pihak LPDP sendiri, jadi bukan kita teman-teman. Oleh karena itu di sini kita harus menyiapkan surat kuasa pengambilan surat tanda registrasi dokter ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini langsung nama kita sendiri yang kita isi teman-teman. Jadi atas nama kita di sini sudah ada isinya bahwasanya kita bersedia kalau nanti STR kita yang diambil ada yang mengambil adalah pihak LPDP seperti itu ya. Jangan lupa bubuhi materai dan tanda tangan seperti itu ya. Ini menjadi bukti penguat bahwasanya nanti kita akan bersedia diletakkan di mana aja ya. Jadi STR kita itu bukan kita yang ambil, tapi memang pihak LPDP itu teman-teman. Selanjutnya adalah sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Nah, jadi sertifikat bahasa asing ini adalah sertifikat bahasa Inggris teman-teman. Boleh dalam bentuk TOEFL, boleh dalam bentuk IELTS, dan boleh dalam beberapa bentuk saya lupa apa-apa aja, tapi itu juga tertulis di website LPDP. Saya sendiri di sini menggunakan TOEFL ya, khusus buat TOEFL. TOEFL yang digunakan adalah TOEFL ITP teman-teman, dan harus tersertifikasi ITS ya teman-teman. Skor minimal untuk beasiswa dalam negeri adalah 475. Untuk beasiswa dalam negeri saya lupa nilainya berapa, kalau saya nggak salah di atas 500 ya. Tapi yang di dalam negeri dan termasuk beasiswa dokter spesialis itu minimal 475 teman-teman. Kalau bisa angkanya itu harus di atas itu supaya menjadi nilai lebih mungkin pada penilaian teman-teman seperti itu. Nah, kemudian TOEFL-nya juga harus yang masih berlaku ya teman-teman. Jadi biasanya sih TOEFL ini yang menjadi kendala pada saat mendaftarkan diri ke beasiswa. Kadang-kadang ada teman-teman yang TOEFL-nya sudah lama, kelupaan, mati, jadi harus menunggu ulang ya. Jadi saran saya sebelum pendaftaran LPDP dibuka, teman-teman sudah mempersiapkan. Karena kalau nanti mepet, daftarnya mepet ya, kemudian
buat nyari tanggal tesnya itu kan juga butuh waktu menunggu ya, takutnya nanti keburu deadline jadi kelewatan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah di sini surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, kalau ini nggak ada format tertulis teman-teman hanya perlu mencentang saja di website LPDP nanti pada saat melakukan pendaftaran seperti itu. Kemudian surat pernyataan kerahasiaan wawancara. Nah, ini pada saat sesi wawancara juga akan ada surat elektronik yang teman-teman hanya perlu untuk mencentang saja. Nah, kemudian saya pikir berkas-berkas persyaratannya itu ya yang seperti tadi saya sampaikan. Sebenarnya nggak sulit teman-teman nggak sulit sama sekali untuk mengumpulkan berkas-berkas ini, dan dibutuhkan hanya niat dan kemauan aja ya. Insya Allah kalau seandainya semua berkas terpenuhi dan sesuai dengan syarat, teman-teman mudah-mudahan insya Allah sih bisa approve ke langkah selanjutnya. Dan kemudian jangan lupa teman-teman, ada esai yang diminta di seleksi administrasi ini teman-teman. Esainya ini berupa komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah ini teman-teman harus bikin esai, nanti jumlahnya sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Nah untuk esai sendiri nanti ada videonya teman-teman, aku udah bikin videonya tentang tips bagaimana menulis esai yang kira-kira bakal di-approve oleh LPDP, dan aku udah posting di YouTube channel aku juga. Nanti linknya aku bakal tampilin di bawah, teman-teman tinggal klik aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan, ingin aku share tentang bagaimana dan apa-apa saja berkas yang dibutuhkan ya. Ya good luck buat teman-teman semua ya, semoga kita semua bisa lolos ataupun bisa menjadi awardee, dan kemudian bisa sama-sama membangun negeri teman-teman. Itu aja ya, lebih dan kurang mohon maaf. See you next time.